Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang isu etik legal dalam keperawatan. Jadi kalau kemarin kita bisa bicara tentang isu moral ya, sekarang lebih banyak kita bisa berkaitan dengan isu etik. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menerapkan prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Kemudian topiknya adalah isu dalam keperawatan, kemudian prinsip legal dalam praktek keperawatan, kemudian berikutnya adalah aspek hukum dalam keperawatan. Kemudian yang kedua adalah perlindungan hukum dalam praktek keperawatan, kemudian yang ketiga adalah tantangan pendidikan keperawatan di Indonesia. Oke, adik-adik sekalian, nah isu etik dalam keperawatan sebenarnya banyak sekali ya, ada sekitar 10 gitu yang sekarang jadi trendy ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan eutanasia. Jadi kalau di Indonesia itu eutanasia nggak boleh secara legal, tapi ada yang disebut dengan MPP, mati pelan-pelan ya. Jadi dibiarkan pasien di rumah sakit, itu yang banyak ya. Kalau di luar negeri, terutama di negara yang sudah maju, misalnya saya akan mengakhiri hidup saya dengan ini tuh dilegalkan ya. Cuman di Indonesia itu karena masyarakat kita adalah berazaskan di samping Pancasila itu adalah dasar yang paling utama itu adalah agama, maka hak mematikan itu adalah hak Tuhan ya. Hak mematikan dan hak menghidupkan itu adalah hak Tuhan. Kita nggak boleh misalnya melakukan misalnya mengakhiri hidup kita ya. Jadi kita selalu berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan ya. Kemudian yang kedua adalah abortus. Ya, ada abortus di Indonesia itu yang paling, kalau di luar itu kan biasanya karena perzinaan ya. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling banyak karena pernikahan dini ya. Jadi pernikahan dini dulu mungkin 10 tahun yang lalu ada film pernikahan dini dan sebagainya. Jadi di Indonesia itu rata-rata nikah dini itu adalah menjadi suatu kebiasaan, dan itu orang belum banyak tahu tentang bagaimana tentang resiko ya. Dan resiko itu terutama adalah berkaitan dengan perempuan ya. Kemudian berikutnya adalah transplantasi organ. Jadi ini yang lagi marak Bapak Ibu sekalian, karena banyak penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan. Sekarang yang lebih banyak itu adalah misalnya berkaitan dengan penyakit ginjal, penyakit jantung ya. Itu yang lagi marak ya. Kemudian penyakit-penyakit yang di anak misalnya talasemi dan seterusnya. Berikutnya adalah support device, yaitu ketergantungan dengan alat atau obat ya sebagai penunjang di dalam pelayanan kesehatan. Oke, kita lihat satu persatu adik-adik sekalian. Yang pertama adalah berkaitan dengan eutanasi ya. Saya kira sudah banyak tahu Bapak Ibu sekalian bahwa eutanasi, nah kasus di Indonesia itu pertama muncul itu adalah kasus di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo itu dulu ada orang seksio, kemudian 3 tahun nggak bangun ya. Kemudian di Telogorjo juga demikian ya. Jadi ada pasien kemudian habis dioperasi kemudian nggak bangun ya. Nah kemudian di Jakarta kapan itu ada marak bahwa ada penyakit terminal, kemudian keluarganya karena pasiennya sudah nggak tahan dengan sekian lama, kemudian mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan eutanasi ya. Kesimpulannya semua tidak bisa dikabulkan ya untuk eutanasi ya. Jadi secara etimologis bahwa eutanasi adalah kematian yang baik, mati dengan baik tanpa penderitaan ya. Jadi memang kita punya kewajiban, kita adalah mempertahankan kehidupan, tapi kematian itu kalau orang yang beragama itu nggak boleh mati itu karena penyebab penyakit ini dan sebagainya, itu hanya sebagai sarana katanya gitu. Tapi mati itu adalah penyebabnya memang jatah hidup kita sudah berkurang, rezeki kita sudah nggak ada sehingga dicabut oleh Allah. Itu kalau dalam ajaran agama ya. Tapi bagi kita orang yang berilmu bahwa semua itu ada komorbidnya ya, atau faktor predisposisinya ya. Jadi kalau di luar itu penyebab kematian itu selalu dilakukan visum ya, karena apa? Berkaitan dengan asuransi. Nah kalau di tempat kita kan nggak ada yang divisum karena hutangnya banyak katanya gitu. Berikutnya sebagai yang diungkapkan pertama adalah Sumpah Hipokrates bahwa saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan
mematikan kepada siapapun meskipun telah diminta untuk itu ya. Jadi sumpah Hippocrates ini yang menjadi dasar bahwa kita tidak boleh yang namanya melakukan eutanasi. Kemudian ragam pengertian eutanasi sehingga disebut kesimpulannya bahwa eutanasi merupakan praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui sesuatu yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan rasa sakit yang minimal ya, biasanya dilakukan dengan memberikan suntikan yang mematikan. Nah, sekarang yang jadi sorotan itu adalah bagaimana dengan misalnya penyembelihan binatang ya. Kemudian binatang-binatang yang digunakan untuk misalnya penelitian itu juga harus dilakukan perlakuan yang baik. Tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, harus ada perlakuan yang terbaik ya, gitu. Oke, saat ini yang dimaksud dengan eutanasi adalah seorang dokter mengakhiri kehidupan pasien terminal dengan memberikan suntikan mematikan atas permintaan pasien sendiri, dengan kata lain eutanasi atau pembunuhan legal. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga menghadapi dilema etik Bapak Ibu sekalian. Ada anaknya seorang kolega di Saiful Anwar, kemudian branded ya karena kecelakaan, kemudian sudah nggak sadar sekian hari. Nah, sangat bergantung kepada ventilator. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah siapa yang mencabut ventilator itu ya? Apakah keluarganya atau perawatnya atau dokternya? Ternyata nggak ada yang berani mencabut itu ya. Jadi ternyata harus diskusi dan itu harus melibatkan semua komponen termasuk ahli hukum, ahli agama ya, kemudian keluarga untuk menentukan ini ya. Jadi banyak kejadian-kejadian terutama dengan misalnya pasien dengan tidak sadar yang sudah lama ya, dan banyak berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti contoh tadi adalah misalnya branded, kemudian penyakit kanker ya, itu yang banyak. Nah, di Belanda, negara Eropa yang maju dalam pengertian ilmu pengetahuan dan hukum, eutanasi sesuai dengan rumusannya ya, dia dibolehkan ya dengan syarat yaitu keluarganya mengajukan, kemudian nanti atasi atau diselesaikan di pengadilan. Kemudian berikutnya adalah eutanasia pasif. Ini banyak di tempat kita, makanya saya istilahkan tadi MPP. Biasanya pasien pulang paksa, udah nggak ada penyakitnya Pak, dirawat aja di rumah dengan baik kan gitu kan. Nah, contoh misalnya pasien sirosis ya, pasien CA, karena kualitas pelayanan di tempat kita tidak semuanya bisa terjangkau dan biayanya mahal ya. Makanya biasanya pasien ya udah dirawat di rumah saja dengan baik kan gitu ya. Nah, ini perbuatan eutanasia pasif. Jadi perbuatan menghentikan, mencabut segala tindakan pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidup pasien. Nah, eutanasia aktif atau disebut dengan eutanasia agresif adalah perbuatan dilakukan secara medis ya, melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan mengakhiri hidup manusia. Nah, yang jadi masalah itu seringkali adalah siapa yang memberikan obat ya, siapa yang mengeksekusi. Nah, yang jadi sasaran biasanya tim kesehatan terutama adalah perawat. Nah, eutanasia aktif dapat pula dibedakan, ada eutanasia aktif direct dan ada eutanasia aktif indirect ya. Jadi eutanasia aktif direct adalah eutanasia aktif langsung, dilakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, memperpendek hidup pasien. Jenis eutanasia disebut dengan making killing ya. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya menghentikan yang paling mudah atau yang paling sering itu adalah mencabut ventilator ya. Kemudian bisa juga dengan terapi-terapi yang lain. Kemudian eutanasia aktif tidak langsung, yaitu eutanasia aktif tidak seorang dokter atau nakes melakukan tindakan medis meringankan penderitaan pasien namun mengetahui adanya risiko tersebut ya. Jadi kalau misalnya obat dihentikan, risikonya apa, sekian lama nanti kan gitu ya. Kemudian misalnya makanan dihentikan, infus dihentikan ya, sangat bergantung kepada alat-alat yang ada. Nah, kemudian ditinjau dari permintaan atau pemberian izin eutanasia dibagi menjadi dua, yaitu eutanasia sukarela atau volunteer ya, dilakukan tenaga medis atau permintaan pasien itu sendiri. Kemudian eutanasia tidak sukarela, involunteer, dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar ya.
Jadi kalau di negara maju Bapak Ibu sekalian, karena umur harapan hidup itu tinggi, ya rata-rata sudah 80 sampai 100, biasanya pasien-pasien dengan lansia itu dirawat di panti ya. Jarang yang dilakukan dirawat di rumah. Tapi kalau di Indonesia banyak dilakukan di rumah karena nggak tego ya, mudah dikoyo-koyo gitu kan, kemudian di macam-macam. Nah kalau sudah tua, kalau ditaruh di panti ya dibuang ya. Termasuk saya nanti kalau misalnya ditaruh di panti juga nggak ikhlas ya, saya punya anak kan gitu ya. Jadi kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah aborsi ya. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Jadi termasuk adalah misalnya pemerkosaan ya, akibat pemerkosaan. Kemudian kalau istilah saya, kalau di tempat kita tuh yang paling banyak tuh gembel gendong gandeng kan gitu kan, gembel gendong gandeng kan gitu kan. Jadi ya itu biasanya kemarin saya naik taksi itu saya tanya, Pak cucunya berapa? 10. Anak saya yang pertama itu anaknya 7. Nah, umur berapa? Masih 26. Jadi tiap tahun itu punya anak kan gitu ya, gembel gendong gandeng kan gitu kan. Nah biasanya Bapak sekalian ya memang punya anak itu hak setiap orang ya. Tapi kalau orang-orang yang bisa misalnya tahu tentang kesehatan, bisa mengatur bagaimana punya anak ya, silakan menikah kalau usianya misalnya minimal sudah 20. Tapi kalau saya melegalkan itu, kalau saya ya perempuan itu nikah yang baik ya umur antara 24 kan gitu kan, 26 itu yang baik ya. Jadi silakan punya anak setelah umur 25, tapi berhenti punya anak setelah umur 30. Jadi dengan kata lain anaknya cukup 2 saja, jaraknya antara 4 tahun. Karena kalau nikah punya anak lebih dari 30 apalagi 35 tahun itu resikonya tinggi sekali, terutama pada ibu ya. Kalau bapak seneng aja, kalau Mas Supriyadi punya anak banyak seneng aja. Tapi kalau yang namanya resiko itu mesti banyak perempuan ya, terutama adalah perempuan ya. Jadi pengalaman saya, istri saya waktu hamil yang kedua itu kasihan sekali karena usianya sudah tua ya, tua salah ya hamil kan gitu kan ya. Jadi kasihan sekali. Jadi beda dengan kalau usia masih muda. Tapi kalau usia muda misalnya 16 tahun nikah, kemudian 17 punya anak, nanti anaknya nangis, ibunya juga ikut nangis kan gitu ya. Jadi memang semua itu adalah kembali pada keluarga, terutama adalah perempuan, karena yang menanggung semua beban itu kebanyakan adalah perempuan. Nah di tempat kita Bapak Ibu sekalian, terutama dengan di tingkat pendidikan yang rendah, jadi aborsi ini banyak di tempat kita, banyak caranya ya, terutama adalah dengan jamu-jamu ya. Dengan kalau di tempat kita itu kan identik ya untuk menyehatkan, menggugurkan, pokoknya macam-macam, pokoknya jamu ya. Jamu ya, apalagi kalau coba lihat jamu itu kan mereknya macam-macam, Galian Sinset, Sari Rapet, Pasak Bumi. Nah semua itu objeknya mesti perempuan ya. Coba lihat jamu ya Maerot, macam-macam itu kan hampir semua objeknya perempuan, karena dianggap bahwa perempuan itu menjadi objek, bukan menjadi subjek. Padahal sebenarnya kesejahteraan seseorang itu sangat bergantung kepada perempuan. Kalau perempuannya hebat, sejahtera, insya Allah keluarga itu sejahtera. Tapi kalau perempuannya nggak hebat, nah nanti ya jadi korban itu adalah keluarga dan anak-anak ya. Jadi proses aborsi di tempat kita itu luar biasa. Kita lihat di media massa kejadian-kejadian ini, baik itu yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tidak terang-terangan. Nah ini dampaknya salah satunya adalah misalnya sepsis pada ibu kan gitu, cacat pada bayi dan seterusnya. Nah, apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal atau perkosaan atau ekonomi atau jenis kelamin atau hamil di luar nikah ya. Kemudian berikutnya adalah penyebab aborsi pertama adalah umur ya. Jadi pernikahan dini ya, di tempat kita itu pernikahan dini. Kalau saya lihat itu, kalau dulu saya pada waktu di desa itu, teman saya itu kalau sudah lulus SD bisa lipstikan itu sebentar lagi nikah kan gitu kan. Nah sekarang teman-teman saya itu hampir semua sudah punya cucu ya, punya cucu, cucunya sudah nikah lagi kan gitu. Tinggal saya yang belum punya mantu itu ya. Jadi kalau saya lihat umur rata-rata itu SD, kalau di desa itu SD itu udah nikah, udah pantas katanya gitu. Nah kalau sekarang di kota sudah mulai SMP ya. Nah ini Bapak sekalian, jadi terutama di faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah, kemiskinan itu menjadi
problem utama di dalam pernikahan. Terutama adalah kalau kita lihat film-film misalnya di pesisir utara kan gitu kan, kemudian di daerah pedesaan yang tingkat pendidikannya relatif rendah, justru kebanyakan kasusnya adalah pernikahan dini. Yang kedua adalah jarak kehamilan. Ya, tadi saya katakan jarak kurang dari 4 tahun, standarnya itu adalah jarak anak satu dengan kedua adalah 4 tahun. Tapi kebanyakan kita yang tadi saya ceritakan, gembol gendong gandeng ya, bayi pitu meteng telu, guyonannya gitu. Bayi itu meteng telu. Jadi sebelum yaitu ada istilah lagi kalau di desa itu namanya selapan. Nah, guyonannya selapan itu sing siji nyesel, sing siji mapan katanya gitu kan ya. Jadi mestinya harus ada upaya, salah satunya adalah tentang kontrasepsi ya. Kemudian paritas anak lebih dari 4 ya. Zaman saya, saudara saya itu 7. Hampir semua di desa itu anaknya ke-11an kan gitu kan. Sekarang kalau punya anak lebih dari 3 itu udah ditanya itu sudah nggak tegas gitu kan. Jadi kalau anaknya berapa? 2 gagal. Anaknya berapa? 7. Biasanya nggak ngomong 7 gitu, rada melungker kan gitu kan. Jadi jumlah anak juga mempengaruhi ya. Kemudian berikutnya adalah riwayat kehamilan yang masa lalu ya, terutama kalau misalnya riwayat kesehatan ibu, misalnya ada infeksi, ada TORS dan sebagainya ya. Jadi riwayat yang lalu itu juga akan mempengaruhi. Nah, kalau di tempat kita ya sekarang alhamdulillah dengan BPJS itu masyarakat di bidang kesehatan sedikit terpantau, karena pelayanan kesehatan itu mesti dimulai dari pelayanan primer dulu. Kalau dulu kan nggak cocok kan, ini nggak jodoh katanya gitu ya. Jadi pindah-pindah sehingga tidak terpantau dalam pelayanan kesehatan. Nah, berikutnya adalah jenis aborsi. Ada jenis aborsi alamiah atau spontan. Nah, biasanya ini banyak terjadi ya, katanya sudah selesai kan gitu. Tapi kalau di desa biasanya orang aborsi ini sudah dibiarkan aja. Nah, sehingga dampaknya salah satunya adalah sepsis ya. Penyakit sepsis ini yang banyak mematikan ya. Oleh karena itu setiap ada perdarahan yang tidak normal mestinya harus konsultasi dalam pelayanan kesehatan yang standar. Yang kedua adalah aborsi medisinalis ya. Jadi karena memang ada indikasi medis ya. Kalau di luar negeri misalnya kalau ada resiko, misalnya ada kecacatan dan sebagainya, itu dilakukan aborsi. Kalau di tempat kita masih pikir-pikir ya. Yang terakhir adalah aborsi kriminalis. Ini juga banyak dilakukan terutama pada ya ini kelompok-kelompok, misalnya anak yang tidak menikah, kemudian perkosaan ya, kemudian ya banyak dilakukan, terutama adalah kalau di kota-kota besar ya, Jakarta ya. Dulu di Malang saya dengar gitu, tapi sekarang sudah nggak tahu, kalau diam-diam nggak ngerti saya kan gitu. Nah, berikutnya adalah transplantasi organ. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena banyak penyakit yang tidak bisa diselesaikan, dan rata-rata kalau orang umur harapan hidup sudah cukup bagus, kemudian kesejahteraan bagus, itu tidak ingin yang namanya penyakitnya ini mematikan mereka. Oleh karena itu sekarang yang lagi ngetren adalah transplantasi, misalnya dengan sumsum tulang ya, pada pasien dengan talasemi, kemudian pada pasien ginjal. Makanya dengan kejadian namanya CRF, dialisa yang demikian, semakin hari semakin banyak rumah sakit yang paling laku itu adalah dengan hemodialisa sekarang ya. Dan ini nggak bisa digantikan ya, makanya yang paling sulit sekarang itu adalah cari donornya ya. Cari donornya itu sulit. Nah, kemudian penyakit kanker ya, penyakit kanker ini juga termasuk, misalnya contoh kemarin itu adalah misalnya Pak Dahlan Iskan ya, cari hepar nggak semudah kalau di Cina, nggak tahu, mungkin kalau di Cina itu kalau orang yang nggak beres langsung diselesaikan gitu kan, kalau di tempat kita kan nggak tahu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi transplantasi ini tren ke depan. Kalau di Indonesia ya misalnya bedah plastik dan sebagainya itu menjadi suatu tren ke depan. Nah, ini menjadi masalah serius yang terutama adalah berkaitan dengan donor dan resipien ya. Jadi kalau misalnya nanti ada, kemarin itu kira-kira 3 tahun yang lalu di Malang itu ada orang yang pernah mendonorkan ginjalnya pada seseorang, kemudian berikutnya pada waktu itu kan tidak ada yang namanya ganti rugi atau apa ya, kemudian nah karena dia ginjalnya tinggal 1, kemudian orangnya ini yang dikasih donor itu sehat, kemudian berikutnya mereka menuntut balas jasa. Nah,
Hal-hal yang demikian itu yang menjadi masalah serius, terutama adalah berkaitan dengan masalah kehidupan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah penyembuhan penyakit ini ya terutama adalah penyakit-penyakit yang tidak disembuhkan secara medis ya. Misalnya ya tadi yang kalau di anak itu misalnya penyakit talasemi itu yang penyakit-penyakit. Nah, sekarang mulai tren yang namanya cangkok sumsum ya. Kemudian stem cell dan seterusnya. Kemudian ya kemarin saya dengar juga ada di Malang juga ada orang yang sudah ya agak lanjut, kemudian jantungnya bermasalah. Nah, dia cari donor jantung. Nah, kalau di Indonesia itu kalau donor jantung kan berarti mematikan orang lain karena jantungnya orang itu diambil ya. Gak tahu kalau saya pernah lihat di YouTube itu di luar itu ada orang yang jantungnya itu diganti dengan mesin dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Waktu itu operasinya adalah di usia antara belasan kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keberhasilan teknik transplantasi dalam usaha penyembuhan meningkatkan keterampilan dokter dalam melakukan transplantasi ya. Jadi sekarang contoh di Malang aja lagi marak sekarang ya, misalnya ahli urologi kerjasama dengan ahli ginjal ya, bagaimana melakukan yang namanya transplantasi ya. Kemudian berikutnya adalah misalnya penyakit-penyakit jantung ya, itu juga demikian ada upaya, salah satunya adalah dengan melakukan transplantasi. Nah, upaya transplantasi mulai diminati para penderita dalam upaya penyembuhan yang cepat dan tuntas ya. Jadi ya supaya sembuh lagi seperti Pak Habibie dulu misalnya, tapi Pak Habibie dulu kan bypass ya, bukan transplantasi ya. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan transplantasi sebagai salah satu cara penyembuhan penyakit tidak begitu saja diterima masyarakat luas karena ini berkaitan dengan masalah etik, masalah transaksi ya. Jadi misalnya donornya siapa, resipiennya siapa kan gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah support device, yaitu alat bantu. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sangat ketergantungan dengan alat obatnya. Dulu namanya Marcos ya. Marcos itu di presiden Filipina waktu itu koma lebih dari 5 tahun dia menggunakan ventilator ya. Kemudian sampai dia dicabut, bagaimana prosesnya ya. Di rumah sakit juga demikian ya, banyak ya orang-orang yang menggunakan ventilator. Nah, dia sangat bergantung, makanya ada standarnya ya. Jadi yang dikatakan mati itu apa? Apakah berhentinya nafas atau misalnya tadi saya katakan adalah brain dead ya, mati batang otak. Nah, ditinjau dari segi keperawatan dapat kita simpulkan bahwa supporting device adalah perangkat tambahan yang digunakan dalam dunia medis atau dalam dunia perawat untuk melakukan praktek. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi supporting device ya. Jadi alat bantu teknologi medis yang canggih yang merupakan alat atau perkakas para dokter, alat bantu untuk mengurangi beban perawat ya. Jadi banyak sekarang itu orang yang misalnya menggunakan alat bantu ya. Kemudian contoh misalnya peralatan sinar X, peralatan analit dan sebagainya ya. Jadi ini ada beberapa contoh Bapak Ibu sekalian peralatan yang sering digunakan oleh seorang perawat di dalam memberikan asuhan ya. Jadi misalnya pisau pemotong yang menggunakan gelombang ultrasonografi, meja operasi, gunting dan sebagainya. Dan ini menjadi alat yang memang dibutuhkan ya untuk menunjang kesejahteraan pasien itu. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah prinsip legal dalam praktek keperawatan ya. Jadi ini saya kira sudah dilakukan oleh dokter Wening ya. Jadi tentang terutama adalah malpraktek. Jadi kata kuncinya adalah malpraktek itu adalah penyimpangan dari standar. Jadi kalau kemarin saya katakan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian selalu berkaitan dengan kode etik, SOP yang kita lakukan, insya Allah kita akan bebas dari itu. Nah, kalau sudah menyimpang dari SOP dan menyimpang dari kode etik, nah biasanya nanti akan timbul yang namanya malpraktek. Nah, malpraktek ini ada dua ya, terutama adalah malpraktek berkaitan dengan masalah profesi. Nah, sebaiknya di dalam malpraktek profesi itu yang tahu sendiri itu adalah anggota profesi itu sendiri ya. Jadi ada istilah masalah hukum dan masalah etiknya. Kalau masalah hukum mesti sudah menyimpang dengan masalah etik. Tapi kalau masalah etik belum tentu berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karena itu ranah-ranah ini Bapak Ibu sekalian kita kembangkan bagaimana anggota profesi itu bisa kita bina
sehingga tidak menyimpang dari standar yang kita lakukan. Jadi sebelum dibawa ke ranah hukum ya berkaitan dengan masalah etik dan prosedur ini, maka sebaiknya ada istilah yang namanya pembinaan dari organisasi itu. Kemudian berikutnya adalah kelalaian atau neglected ya. Kelalaian individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan, melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Makanya Bapak kalian, nah kelalaian ini banyak dilakukan biasanya karena tergesa-gesa ya. Kemudian tidak sesuai dengan SOP, kemudian adanya tekanan dan sebagainya. Oleh karena itu, tugas seorang profesional itu adalah melakukan pekerjaan. Kalau bahasa di manajemen itu adalah catat yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda catat ya. Catat yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda catat. Jadi, seorang profesional atau profesion itu adalah orang yang paling ahli di bidangnya dan pekerjaannya itu adalah otomatis. Karena pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang dan akhirnya akan menjadi dirinya. Nah, kelalaian bukan suatu kejahatan seseorang dokter atau perawat. Dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Oleh karena itu, perawat selalu diajari pertama, loh, Akan terlempar dari Zoom ya. Tumben pakai masker Pak Zarwan. Sehabis perjalanan tadi. Gue lupa buka masker sama air.
Halo, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi baterainya habis ternyata ya. Oke, jadi berikutnya adalah berkaitan dengan kelalaian ya. Dikatakan lalai jika telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak mempedulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum. Apabila jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini akan digolongkan menjadi kelalaian berat ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tenaga kesehatan dalam hal ini adalah perawat, selalu kalau kita mulai belajar itu mesti namanya belajar dengan menggunakan checklist atau SOP ya. Jadi semua yang kita lakukan adalah berdasarkan SOP, kemudian dilakukan checklist. Makanya tadi saya katakan namanya profesional itu adalah mesti otomatis pekerjaannya ya. Jadi ini yang dulu barangkali pernah saya ceritakan bagaimana istri saya mengajari tentang membuat nasi tim ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tolak ukur timbulnya kelalaian, yang pertama adalah tidak melakukan kewajiban. Apakah itu dokter atau perawat, yaitu tidak melakukan kewajiban profesinya untuk menggunakan segala ilmunya ya. Jadi perawat itu ilmunya mulai dari yang pertama adalah menerima pasien baru, identitas. Makanya kalau sekarang dengan model yang namanya keselamatan pasien itu minimal harus dicocokkan namanya. Ditanya pasiennya namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, alamatnya di mana ya. 3 itu minimal ya. Kalau perlu ditambah lagi untuk mencocokkan itu adalah nomor registernya ya. Kemudian yang kedua, menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan ya. Jadi dulu ada dokternya Adam Malik itu Bapak Ibu sekalian. Jadi standarnya misalnya pasien sirosis itu obatnya apa, pasien hepatitis obatnya apa, kemudian ternyata dokter ini memberikan ramuan jamu ya. Nah ini menjadi masalah karena setiap ada pasien itu kalau di rumah sakit ada namanya CP ya, clinical pathway ya, clinical pathway yang dilakukan. Jadi semua harus ada SOP-nya. Kalau di luar dari SOP itu mesti ada ditanyakan ya. Termasuk dalam akreditasi sekarang itu adalah apa yang Anda lakukan itu adalah berkaitan dengan SOP ya. Sekarang ada namanya sistem telusur. Kemudian berikutnya adalah adanya hubungan sebab akibat yang langsung yang berkaitan dengan misalnya penyebab kelalaiannya tadi, kemudian akibat yang ditimbulkan ya pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, bukan kejadian yang lampau. Nah, untuk menentukan kelalaian standar asuhan dipenuhi dengan penjelasan apakah seorang beralasan akan melakukan sesuatu pada situasi yang sama ya. Makanya kalau di rumah sakit Bapak Ibu sekalian kita bekerja tim ya, antara supervisor dengan perawat pelaksana misalnya ya, bekerja tim, kemudian kita saling mengingatkan satu dengan yang lain karena kalau menyimpang itu dampaknya sangat fatal, yaitu berkaitan dengan kematian atau kecacatan. Setiap perawat bertanggung jawab mengikuti standar asuhan keperawatan dalam praktek. Salah satunya adalah dibutuhkan yang namanya continuing education. Oke, berikutnya pertanyaan bagaimana, yaitu suatu konsekuensi harus diterima seorang antara atasan dengan perbuatannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan penyimpangan itu baik dilakukan, ada yang bertanggung jawab adalah yang melakukan. Cuman berikutnya adalah ada namanya responden superior. Jadi atasan itu tetap juga harus dimintai pertanggungjawaban ya, termasuk misalnya perawat pelaksana ya, di situ mesti adalah siapa karunya. Nah, yang terakhir adalah siapa direkturnya ya. Contoh, jika ada kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh seorang dokter atau pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Oleh karena itu pentingnya yang namanya pertama adalah komunikasi efektif atau komunikasi terapeutik. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi ya. Jadi jangan disepelekan tentang komunikasi karena awal masalah itu biasanya terjadi miskomunikasi. Kemudian yang kedua adalah biasanya dokumentasi kita nggak lengkap, dan itu menjadi celah bagi kita untuk dilakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, berikutnya adalah contoh kasus ya. Ini contoh, beberapa contoh kasus Bapak Ibu sekalian di kasus Hasan Kusuma di Indonesia ya. Ada sebuah permohonan melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2014 ya, diajukan oleh seorang suami bernama Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya ya yang bernama Agian Isna Nauli umur 30 tahun tergolek koma selama 2 bulan. Di samping itu ketidakmampuan menanggung biaya ya, beban biaya perawatan
menjadi alasannya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, misalnya 2-3 minggu yang lalu juga ada di YouTube itu di-share tentang ada seorang lansia yang ditaruh di panti ya, kemudian anaknya 3. Nah ternyata ditelusuri, kalau bagi orang lain melihat kok tego ya, ibunya kok ditaruh di panti ya, ternyata anaknya juga 3 itu punya beban yang berat juga ya. Yang satu belum punya rumah, yang satu kontrak ikut mertua, yang satu juga bekerja dan tidak bisa menunggui kan gitu kan. Akhirnya saling melempar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kendala atau dilema yang sering kita hadapi. Nah permohonan melakukan eutanasia diajukan ke Pengadilan Jakarta. Kasus ini merupakan contoh bentuk kasus eutanasia di luar keinginan pasien ya. Kemudian permohonan akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah menjalani perawatan intensif. Kondisi terakhir pasien 7 Januari telah mengalami kemajuan dalam pemulihan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak kasus-kasus yang terjadi di tempat kita, bisa karena itu adalah orang terkasihnya adalah tidak tega melihatnya. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh kasus di Amerika ya. Seorang perempuan usia 21 tahun ya, tahun 25 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernafasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika ya. Tidak tega melihat penderita sang anak, maka orang tuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernafasan. Nah, kasus permohonan kemudian dibawa ke pengadilan. Pada tingkat pengadilan pertama permohonan itu ditolak, sampai yang terakhir adalah dikabulkan alat bantu untuk dilepas. Nah, pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernafas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Baru 9 tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien meninggal akibat penyakit paru ya. Kemudian, nah, kasus berkaitan dengan dilema etik dalam praktek keperawatan, bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang kode etik yang menjadi landasan kita untuk bertindak berhubungan dengan Tuhan kita, berhubungan dengan negara, berhubungan dengan pasien dan seterusnya. Oleh karena itu menurut Qasir ini bahwa tujuan daripada kode etik adalah meningkatkan praktek keperawatan dengan bermoral, dengan kualitas, menggambarkan tanggung jawab, akuntabilitas, mempersiapkan petunjuk bagi anggotanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sederhana saja, kalau di rumah sakit misalnya ada pasien, misalnya pasien CA, kemudian kondisi ekonominya nggak mampu, ya jangan dirawat di rumah saja biar mati nanti, jangan gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa kita ya, kita berusaha maksimal misalnya kan gitu ya. Kita berdoa karena kita orang beragama, kemudian kita rawat yang terbaik di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kata-kata keluar kita, Pak dibiarkan aja nanti paling maksimal 6 bulan mati, wah nanti jadi masalah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu perawat selalu diajari bagaimana kita mempertahankan hati kita ya, menjaga lisan kita supaya pasien itu nanti bisa menerima dengan baik. Yang berikutnya adalah etika profesi perawatan, merupakan alat pengukur perilaku moral dalam keperawatan. Dalam menyusun alat pengukur ini, keputusan diambil berdasarkan kode etik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang profesional, Bapak Ibu sekalian, kode etik itu adalah menjadi kepribadian kita yang mengantarkan kita, mengatur kita untuk melakukan perbuatan. Nah, bila ada kasus-kasus misalnya contoh tadi, misalnya ada keinginan untuk mengakhiri hidup, apakah itu dari keluarganya atau dari pasien, maka harus selalu dibicarakan tim ya. Di rumah sakit itu ada namanya komisi etik ya, komisi etik yang selalu membicarakan berkaitan dengan kolaborasi antar profesi. Dan ini sudah dibutuhkan. Jadi perawat, dokter ya, terutama yang bersentuhan dengan pasien langsung itu adalah perawat, dokter, dan mestinya harus ada tambahan lagi adalah ahli hukum, itu yang selalu mendampingi pasien untuk membicarakan hal-hal yang sangat krusial seperti ini. Perawat diberikan kesempatan untuk mengembangkan etik profesi secara terus-menerus agar dapat menampung keinginan ya. Dari masalah ini berkembang terus. Sekarang ini banyak orang yang kesulitan, misalnya contoh yang saya hadapi sehari-hari ini, sekarang ini target vaksinasi lansia itu kan 65% berkaitan dengan COVID.
Ternyata banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mau. Saya itu nggak pergi kemana-mana loh ya. Kok divaksin? Ya kalau nanti ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau sudah berkaitan dengan BLT ya, bantuan dari pemerintah yang itu BPJS-nya di stop dan sebagainya, ya sekarang yang jadi masalah itu adalah petugas kesehatan banyak dimusuhi oleh masyarakat ya, gara-gara tidak divaksinasi ya, kemudian tidak dapat BLT. Atau bisa juga divaksinasi pulangnya minta konsumsi. Lu aku di sini kan disuruh datang, konsumsinya mana? Nah, minta uang saku barang kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kondisi tenaga kesehatan sangat dilematis ya, karena orang itu berpikirnya baru di tingkat perut ya, belum berpikirnya itu adalah masa depan ya. Kemudian penting meletakkan landasan filsafat keperawatan agar setiap perawat dapat memahami, menyenangi profesinya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada real sesungguhnya seorang profesional ya, kita insya Allah akan dilindungi oleh Allah dan dilindungi oleh masyarakat kita. Nah berikutnya, menurut American Ethics Commission ya, etika profesi bertujuan mengenal, mengidentifikasi ya unsur moral dalam praktek keperawatan. Ya banyak ya. Oleh karena itu moral kemarin saya katakan adalah suara hati ya, suara hati kita, hati nurani kita, bagaimana kita melihat itu ya. Nah kalau hati kita baik, insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah, karena sumber moral itu yang utama adalah ajaran agama. Yang kedua adalah membentuk strategi cara untuk menganalisa masalah yang terjadi. Jadi kalau ada masalah mesti harus dilakukan pengkajian. Kemarin sudah kita ajari ya, bagaimana kita merumuskan suatu masalah, penyebabnya apa, akibatnya apa, siapa yang berdampak kan gitu kan. Kemudian sampai yang terakhir adalah mengambil keputusan. Kemudian menghubungkan prinsip moral atau pelajaran baik yang dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan yang terutama adalah pada Tuhan ya. Karena tugas kita itu adalah melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, melayani itu terutama adalah kalau kita itu ikhlas, maka kita akan mendapatkan kepuasan batin. Tapi kalau kita nggak ikhlas, mesti ada hati yang tidak baik. Nah nanti ada rasa sombong, rasa dengki, dan seterusnya. Itu adalah penyakit-penyakit hati akan muncul. Kemudian berikutnya adalah beberapa tujuan fungsi kode etik dalam etika keperawatan adalah memberikan panduan pembuatan keputusan tentang masalah etik keperawatan. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana pemahaman tentang kode etik ini ya. Biasanya kalau misalnya pemahaman kode etik ini ya butuh waktu yang panjang. Makanya dimulai dengan yang namanya komunitas kita, di mana kita bekerja ya, di mana tempat kita bekerja. Kemudian kadang-kadang mohon maaf, antara senior dengan junior belum menjadi mitra yang baik. Junior dianggap sebagai mangsa atau lawan daripada seniornya. Kemudian seniornya juga selalu tidak mendidik dengan baik. Nah ini harus, paradigma harus dirubah ya. Kalau saya prinsipnya junior saya itu suatu saat dia akan merawat saya kalau saya sakit. Kalau junior saya itu baik, saya nanti akan dirawat dengan baik dan saya akan selamat. Tapi kalau junior saya itu tidak baik, maka nanti akan merawat saya dengan tidak baik dan saya juga tidak akan selamat gitu. Makanya adik-adik sekalian, bahwa junior kita itu adalah mitra kita yang baik dan dia adalah kader terbaik kita. Perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan mereka adalah dianggap sebagai kompetitor kita. Nah, ini perlu pembelajaran di dalam pembelajaran tim ya. Mulai dari tim yang paling kecil ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama, kemudian termasuk sampai nanti di tingkat rumah sakit. Kemudian dapat menghubungkan dengan nilai, dapat ditetapkan dan dapat dipertimbangkan ya. Kemarin sudah saya sampaikan, nilai itu apa? Sesuatu yang dianggap baik ya. Sesuatu yang dianggap baik ya, mulai dari yang paling rendah adalah berkaitan dengan budaya sampai yang paling tinggi itu adalah berkaitan dengan komitmen kita ya, terutama adalah nilai-nilai moral. Kemudian berikutnya adalah merupakan cara mengevaluasi diri perawat, terutama adalah internal evaluasi bagaimana saya ya, bagaimana keberadaan saya. Jangan melihat orang lain dari kacamata kekurangan, melihat diri kita dari kacamata kelebihan, dan itu tandanya orang sombong. Makanya kita harus selalu mengevaluasi kurang kita apa, bagaimana seharusnya ya. Di dalam manajemen mutu itu selalu dikembangkan. Kalau ada kesalahan orang, itu adalah kesalahan kita semua, terutama adalah kesalahan pimpinan kita ya. Tapi kalau ada kebenaran, kebaikan itu adalah kebenaran, kebaikan kita semua. Oleh karena itu kita selalu menjunjung. Jadi kalau ada kesalahan, kita harus identifikasi penyebabnya apa. Tapi jangan sampai dilihat
siapa yang melakukan kesalahan atau siapa yang melaporkan. Tapi tujuannya adalah kalau ada masalah ya kita tutup, jangan sampai keluar ya. Tapi kita identifikasi, investigasi supaya tidak terjadi kesalahan berulang. Tapi kalau ada kelebihan silakan disampaikan kepada orang lain supaya apa? Orang lain tahu bahwa itu yang baik dan itu bisa ditiru. Ya seperti jargonnya rumah makan Padang itu. Kalau enak bilang sama orang lain, kalau nggak enak bilang sama saya. Jadi kalau enak nanti pangsa pasarnya wah semakin banyak. Cuman kebanyakan kita kebalik, pola berpikir kita kebalik. Kalau kita menemukan kesalahan itu diumbar kemana-mana ya. Tapi kalau menemukan kebaikan itu ada dawes itu kewajibane kan gitu kan. Makanya otak masyarakat itu biasanya lebih banyak menghakimi sampai misalnya perbuatan baik itu akan diulang-ulang kepada orang lain hanya sekitar 1 sampai 5 kali, tapi kalau perbuatan jelek itu disampaikan orang lain minimal 16 kali sampai 20 kali kan gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena lingkungan kita belum terbudaya namanya masyarakat yang baik. Nah, mudah-mudahan jamaah kita, kelompok kita itu menjadi orang yang baik sehingga kita selalu melihat orang lain itu dari kacamata kelebihannya. Jadi kalau ada kekurangan adalah kekurangan kita semua, kalau kelebihan itu adalah memang kelebihan yang memang harus kita bagi ya, sehingga nanti kita masuk surga sama-sama, bahagia sama-sama kan gitu. Kemudian berikutnya adalah menjadi landasan menginisiasi umpan balik sejawat. Jadi kalau kita sudah menjadi mitra, menjadi sahabat itu tidak tersinggung kalau diingatkan. Tapi kalau masih menjadi murid ya, menjadi dosen, menjadi pimpinan, menjadi bawahan, kita belum menjadi menyatu. Nah, kalau kita sudah menjadi mitra, misalnya keluarga, sahabat, itu adalah orang yang selalu bisa mengingatkan di saat kita berbuat sesuatu yang tidak benar, dan dia merasa prihatin kalau misalnya kita melakukan atau mendapatkan suatu musibah ya. Jadi jadilah kita adalah tim sahabat, makanya saya gambarkan tim itu seperti jari saya ini ya. Jadi kalau mantan jadi pimpinan banyaklah memberikan bagus, hebat, terima kasih kan itu. Seperti ibu-ibu itu sudah selesai, artinya ibu-ibu yang sudah tumbuh kembangnya sudah selesai, tidak butuh untuk pujian untuk dirinya, tapi selalu memberikan penghargaan, kamu hebat ya. Tapi ketika kita jadi pimpinan, bagaimana kita melakukan yang terbaik ya, semua jelas. Ketika kita lagi magang ya, atau misalnya baru lulus S2, nah itu kan selalu dilihat orang lain, wah kelebihannya apa. Nah, jangan sombong diri, tapi dekatlah dengan pimpinan Anda dan dekatlah dengan junior Anda, sehingga saudara nanti tidak dibuling oleh dua-duanya. Kalau Anda merasa diri Anda paling menonjol, nah saudara nanti akan menjadi benda asing, corpus alienum ya. Banyak yang namanya orang yang digadang-gadang jadi pimpinan, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia terlalu banyak melampaui pimpinan sebelumnya dan dia tidak dekat dengan bawahannya, sehingga nanti akan ditelikung itu. Nah, ketika saudara menjadi mahasiswa S2, menjadi anda anak manis kan gitu kan, saudara-saudara, teman saudara, wah ini calon ya. Saudara saat ini banyak mendapatkan pujian. Ingat, pujian itu adalah bagian dari untuk pendewasaan seseorang, tapi juga pujian itu adalah kadang-kadang mencelakakan kita. Waspadalah kan gitu kan. Jadi justru kalau banyak orang mengkritik kepada saudara, itu adalah Anda akan diuji menjadi orang baik. Tapi kalau Anda banyak mendapatkan pujian dari orang lain, ada juga yang namanya di balik itu ada apa kan gitu kan. Nah, tapi ketika lagi Anda masih anak kecil kan, ya nggak apa-apa, suatu saat saya akan bermakna ya. Minimal suatu saat saya akan menggantikan posisinya Pak Supriyadi ya. Suatu saat saya akan menggantikan posisinya Pak Hasan. Nggak mungkin selamanya saya akan menjadi dosen, atau nggak mungkin selamanya saya akan menjadi seorang motivator. Suatu saat saya juga butuh yang namanya istirahat kan gitu kan. Nah, ada masanya. Tapi selalu berpikir orang sukses itu adalah berpikir ke depan ya. Ke depan saya akan jadi apa? Ke depan. Jangan berpikir masa lalu. Dulu ya, zaman lalu itu adalah bagian dari pembelajaran kita. Kemudian berikutnya adalah kode etik keperawatan di Indonesia, dikeluarkan oleh PPNI dan diatur untuk memperbaiki. Oleh karena itu akan selalu ada perbaikan yang namanya kode etik, dan perannya itu adalah pada saat munasyar. Kalau kode itu berubah atau tidak, tapi insya Allah nilai-nilai dasarnya tidak akan berubah. Oke. Kemudian berikutnya adalah konsep moral dalam praktek keperawatan ya. Ini yang mendasari kita, terutama Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep moral yang paling utama itu adalah berkaitan dengan pertama adalah kejujuran ya. Jadi ada 7 prinsip moral yang tidak bisa kita lupakan.
pertama adalah berkaitan dengan kejujuran, kedua adalah tanggung jawab, ya, kemudian ketiga adalah visioner, keempat adalah disiplin, kemudian kerjasama, kemudian adil dan peduli. Ini yang sering diungkapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Jadi prinsip moral yang pertama adalah menghargai otonomi, ya. Jadi suatu bentuk hak individu dalam mengatur kegiatan perilaku. Bayangkan kalau orang itu semua ditentukan oleh orang lain. Walaupun yang namanya kebebasan itu tidak pernah bebas, tapi kebebasan sesungguhnya itu adalah menentukan pilihan, ya. Mbak Dwi Cahyaningsih sekarang sudah hafal. Kalau kemarin saya lihat Bapak kan itu kan Mbak Dwi Cahyaningsih, karena ada ningsihnya, ya. Misalnya menikah kemudian dipaksakan oleh orang tuanya, kan beda dengan kalau pilihan saya, Pak, kan gitu kan. Kalau itu pilihan saya, enak nggak enak, cocok nggak cocok, ya harus saya lakukan, Pak. Tapi kalau ditentukan oleh orang tua, ya di kedewasaan kita gimana, ya. Itu contoh, termasuk adalah menentukan karir, ya, menentukan masa depan. Maka itu adalah, padahal orang tua itu selalu mengajarkan mesti yang terbaik untuk anaknya, tapi kadang-kadang sudut pandangnya berbeda. Itu seleranya ibu 50 tahun yang lalu, bukan selera saya saat ini, kan gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah kebebasan, ya. Bagaimana kita melakukan kebebasan? Nah, kebebasan itu kalau kita tanpa ada tekanan, ya. Beda dengan kalau orang itu ada bayang-bayang ini anaknya siapa, ya, siapa yang bawa dulu dan sebagainya. Ini mesti nggak bebas. Tapi kalau kebebasan adalah menentukan pilihan. Ini ada contoh anak saya ini gini. Anak saya kebetulan nanti aku mau intensif di sini, ya udah. Mau nggak dititipkan Bapak? Anak saya berpikir, nggak usah, jangan bilang gitu. Kalau saya sudah mentok baru nanti Bapak. Tapi kalau saya masih bisa berusaha, berikan kesempatan saya untuk berusaha. Itu Bapak sekalian. Saya salutnya kalau anak-anak yang punya jati diri seperti itu. Jadi dia berusaha maksimal, ya. Nah, orang tua hanya mengarahkan. Tapi kalau sudah kepentok, berikutnya ada Bapak. Nah, itu boleh. Jangan sampai nanti kan ada Bapak, nanti ini, nah, biasanya dia tidak akan berkembang, ya. Berikan kebebasan, ya, termasuk menentukan sekolah, menentukan masa depan, ya. Karena saya pernah dilecehkan oleh anak saya itu gini. Anak saya dulu kan pengen anak saya jadi dokter. Ya, yang pertama itu ternyata anaknya tersiksa, ya. Ya, kenapa lihat darah dia nggak bisa, ya. Kemudian sampai dia bilang ke saya, sukses itu apa, harus jadi dokter. Saya baru berikutnya saya diam, nggak bisa bergerak, ya. Sukses itu apa, harus jadi dokter? Enggak, nak, ya. Akhirnya anak saya menentukan, dah, kalau kamu diterima di perguruan tinggi yang bagus, Bapak ikut kamu, ya. Saya waktu itu syaratnya, kamu diterima di perguruan tinggi negeri yang bagus, Bapak ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak diterima di perguruan tinggi yang bagus dan di negeri, maka kamu ikut Bapak. Ya, akhirnya alhamdulillah, ya. Jadi anak saya diterima di ITS itu daftar terakhir pagi itu, ya. Jadi sampai kan dua-dua diterima, di UB diterima, kemudian di Surabaya diterima, kan gitu. Kemudian akhirnya gimana? Jadi sekolah di mana? Istikharah dulu, ya, sampai 2 hari. Kemudian pagi bilang ibunya, Bu, aku kok pengen ke Surabaya, ya. Ya udah. Ya, itu Bapak sekalian. Jadi termasuk menentukan. Akhirnya saya bilang gini, kalau itu pilihanmu yang terbaik, ya, Bapak mendukung kamu dan tunjukkan kamu adalah anak yang dibanggakan dan sukses dengan pilihanmu. Kan gitu. Tapi beda dengan kalau anak itu di sekolah dipaksa, ya. Banyak cerita itu sekolah setelah lulus, ini loh Bu ijazahnya. Kan yang dulu pengen sekolah kan ibu, bukan aku, kan gitu kan. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi kebebasan. Bagaimana berikan kebebasan, tapi bebas, jangan sebebas-bebasnya, kita hanya membatasi, ya. Jadi termasuk adalah pilihan pasien. Jadi saya ingin dirawat oleh ini, kapan ini, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kebenaran itu adalah berkaitan tadi saya katakan, apa yang dikatakan benar? Sumber kebenaran yang utama adalah ajaran agama. Ya, baru berikutnya adalah filsafat, baru kebenaran ilmu. Jadi kalau kita selalu melihat ya sesuatu adalah tidak benar, ya kalau saya melihatnya adalah bagaimana komunitas orang kita. Kalau komunitas kita lebih banyak mengatakan itu benar, ya, dan orang-orang baik, ya saya ikut itu. Tapi kadang-kadang sudut pandang kita, ya, jadi terutama mohon maaf ada yang namanya patologi sosial, ya. Orang itu selalu melihat kacamata orang lain salah, dirinya benar, ya, padahal itu adalah tanda-tanda gangguan jiwa. Jadi kita lihat juga, ya, mayoritas komunitas kita bagaimana melihatnya.
tentunya komunitas kita adalah komunitas orang yang standar ya. Jangan sampai komunitas yang lain yang tidak baik kemudian menghakimi, kemudian kita ikut, ya beda lagi masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Menempatkan hak orang lain sebagaimana kewajiban kita adalah hak orang lain. Nah, seringkali yang namanya keadilan ini sulit kalau kita ada kepentingan ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya sekolah seperti saudara ini ya. Biasanya kalau sudah sekolah itu kan ingat sama istri sama anak ya di saat kita susah. Tapi kalau di saat dekat biasanya sudah nggak ingat. Yang lihat itu yang jelek terus kan gitu kan. Suatu saat saya gini, ya Bu, ulang tahun ya. Ulang tahun kita akan berbagi ya. Jadi coba Ibu lihat kebaikan saya, kemudian kekurangan saya. Kemudian saya juga akan lihat kebaikan Ibu, kemudian kekurangan Ibu selama 1 tahun. Kita list. Nah, tapi karena ada hubungan rasa cinta, rasa kasih, istri itu bilang, itu perkecualian. Waduh, gak ketemu meneh kan gitu kan. Ya, jadi biasanya kalau kita itu objektif, ya antar teman, sahabat bisa kita. Tapi kalau sudah berhubungan dengan istri, suami, waduh, berbeda, itu kewajiban, itu perkecualian. Wes gak ketemu meneh kan gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi keadilan itu apa? Menempatkan hak orang lain sebagaimana kewajiban kita. Kewajiban kita adalah hak orang lain. Nah, biasanya kalau masih muda bukan selalu menuntut, ya, saya jadikan orang yang pertama atau orang yang terakhir kan gitu kan. Biasanya gitu. Yang prioritas itu mahasiswa atau saya kan gitu. Wah, ya sudah. Kalau saya ya harus menempatkan diri ya. Kalau saya kewajibannya ngajar ya prioritas adalah mahasiswa. Istri itu nanti yang kedua kalau sudah di rumah kan gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah ya istri adalah yang pertama, mahasiswa adalah yang ke-40 kan gitu. Tapi kalau pada saat ngajar, prioritas kami adalah customer, itu adalah orang yang utama. Karena customer itu adalah orang yang saya layani. Nah, customer itu memang variasi, yang bisa berubah adalah diri saya kan gitu. Berikutnya ada sekalian, tidak membahayakan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus teruji, nggak boleh pasien itu pakai uji coba. Makanya di dalam pelayanan kesehatan itu mesti yang pertama kita itu adalah di dalam supervisi ketat, supervisi moderat, supervisi minimal, sampai yang terakhir adalah nanti kita adalah mandiri ya. Jadi makanya kalau saya guyonan saya jadi perawat itu berat. 0 sampai 5 tahun lulus jadi perawat itu kongkonan ya. Iya, nggak pernah dipercaya. Kenapa? Seniornya salah terus, sama dengan ikut mertua itu salah terus kan gitu kan. Nah, tapi kalau sudah 6 sampai 10 tahun itu adalah fase berprestasi. Jadi kalau sudah bekerja di rumah sakit 6 sampai 10 tahun itu semua akan jadi ya. Jadi ketua ini, anggota ini, sampai anggota IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu, ketuanya dia kan gitu kan ya. Nah, kalau sudah lebih dari 10 tahun sampai 20 tahun tinggal menikmati ya, enjoy, saya dipindah males kan gitu kan. Nah, kalau sudah 30 tahun seperti saya tinggal fasenya beramal. Saya hanya berbagi aja. Jadi beramal untuk mencapai kehidupan saya nanti di akhirat lebih lancar. Jadi kayaknya kebutuhan dunia itu sudah kebutuhan yang kesekian. Beda dengan kalau baru belajar bekerja kan gitu kan. Waduh, kalau ada HR selisih dikit tuh geger ya. Tapi kalau saya sekarang sudah nggak ada rezeki itu dari yang lain kok. Jadi ada omega usaha menambah gaji, mungkin di sini di stop, di tempat yang lain dibuka. Makanya jargon saya itu hanya seperti kiai itu aja, terima kasih ya. Setiap yang saya terima saya kasihkan, apa saya kasihkan istri atau saya kasihkan bukan istri yang lain ya, saya kasihkan istri, kemudian mungkin istri akan dibagi ke yang lain kan gitu. Atau misalnya doa saya adalah setiap menerima rezeki itu adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi keberkahan itu akan menambah. Jadi keberkahan kalau saya memberikan satu, mungkin Allah nanti akan melipat gandakan. Seperti menanam padi, satu saya tanam nanti akan tumbuh menjadi 70 saya tanam menjadi 700 dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya ada sekalian. Nah, nilai-nilai profesional yang harus dikembangkan pertama adalah justice ya, keadilan. Jadi adil tadi sudah katakan apa? Menempatkan hak orang lain sebagaimana kewajiban kita adalah hak orang lain. Jadi ini dimulai bagaimana kita berbuat adil ya, perlu berlatih, ada keberanian, ada semangat, ada integritas, ada moralitas ya dalam kegiatan yang kita lakukan. Makanya perawat dalam melakukan pekerjaan itu harus ekspor. Jam terbang itu perlu ya.
Jadi kalau kita sudah bekerja lebih dari 5 tahun, insya Allah kita sudah akan tahu seluk-beluk di situ dan kita harus bisa mengambil keputusan. Tapi kalau kita masih belajar 0 sampai 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya memang semua kita dalam supervisi ketat ya. Kemudian berikutnya adalah kebenaran ya. Jadi ada akuntabilitas, ada honesty ya. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian adalah berkaitan dengan SOP dan itu harus kita dokumentasikan ya. Kemudian kebenaran itu akan diuji lagi, akhirnya akan menjadi suatu hal-hal yang menjadi pembiasaan dan akhirnya akan menjadi roh dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah estetika ya, seni ya. Jadi bagaimana masuk Indonesia itu bisa melihat sesuatu dengan indah kalau kita bisa melakukan dengan tulus Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir adalah altruism ya. Jadi peduli pada orang lain dengan ikhlas semata-mata, bukan yang kita lakukan adalah sekedar uang, gugur kewajiban ya. Tetapi ada di balik itu yang paling utama, bahwa kegiatan yang kita lakukan itu hanya sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah ya katanya Mas Supriyadi itu kalau nggak ada tugas bukan sekolah kan gitu ya. Nah ini nanti akan saya sampaikan ke Mbak Dwi ya. Jadi ini ya, jelaskan masalah etik yang sering terjadi dalam pelayanan keperawatan ya. Pilih aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saya koreksinya juga pusing ya. Pilih aja 3 aja ya. Kemudian jelaskan aplikasi penerapannya seperti tadi saya sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bahwa karena pendidikan itu adalah pintu untuk menuju perbaikan ke depan, maka yang utama di dalam pelayanan itu, kalau pelayanannya bagus, pendidikannya akan bagus. Tapi kalau pendidikannya tidak bagus, nanti pelayanannya tidak bagus. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang yang lulusan S1 dan sekarang menjadi nanti akan menjadi alumni S2, nah saran-saran apa berkaitan dengan proses pembelajaran, terutama adalah berkaitan dengan tata nilai moral ya, sehingga nanti minimal akan bisa memberikan masukan kepada saya ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oke, silakan. Oke, kalau nggak ada ya ketuanya yang saya kerjain. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Pak Ismail, NTB. Iya, Ya, iya monggo. Pak. Oke, Ya, ayo, terima Mas. kasih Pak sebelumnya atas penjelasannya tadi, sangat luar biasa terkait tentang isu etik di dalam keperawatan. Ini yang pertama yang tadi yang dibahas itu terkait tentang eutanasia Pak. Ini sebenarnya tidak habis-habis kita bicara kalau eutanasia Nggih. ya. Apalagi kalau kita yang di pelayanan ini sering sekali berhadapan dengan dilema etik terkait tentang end of life ini Pak. Nggih. Di sini tadi dijelaskan bahwa ada tentang eutanasia pasif dan aktif. Nah, mungkin secara tidak langsung kita juga di pelayanan itu sering melakukan eutanasia yang pasif, Pak. Betul, betul. Ya, terkait tentang permintaan pasien untuk pulang paksa Ya. itu sering sekali, apalagi kalau di daerah kami itu Pak, kalau misalnya pasien itu sudah dilihat lelah di rumah sakit, itu budayanya itu lebih apa namanya, lebih enak mungkin meninggal di rumah daripada
di rumah sakit. Karena di rumah itu bisa ditemani oleh keluarga, kemudian sanak saudara dan sebagainya. Nah, ketika misalnya kita menghadapi masalah etik seperti itu, Pak, apa namanya? Kita sebagai seorang perawat memposisikan diri seperti apa ketika misalnya ada dari keluarga pasien yang meminta untuk pulang paksa, padahal pasien tersebut masih memerlukan perawatan. Kemudian jika misalnya dia dibawa pulang yang masih membutuhkan misalnya oksigen untuk membantu pasien tersebut, kan tetapi dari pihak keluarga juga akan ngotot untuk membawa pulang. Kalau kita rasa itu pun di jalan, malahan dia nanti tidak bisa sampai rumah, dia akan meninggal. Nah, di sini kita memang sudah menjelaskan dampak misalnya jika dibuka oksigen dan sebagainya, akan tetapi dari pihak keluarga itu misalnya ngotot. Nah, kemudian tadi ada kasus juga yang di Indonesia itu yang dicontohkan, Pak. Itu malahan kalau eutanasia itu ada permohonan dulu untuk di pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, kasus-kasus yang seperti apa itu yang memang bisa kita mengambil keputusan sendiri di rumah sakit, kemudian kasus yang bagaimana itu yang harus dengan putusan pengadilan, Pak. Terima kasih, Pak, mohon penjelasannya. Ya, makasih Pak Ismail. Saya senang sekali bisa diskusi dengan orang-orang hebat ya. Jadi karena minimal kalau Pak Ismail tanya itu jawabannya sudah ada sebenarnya di otaknya ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apakah nanti jawabannya sama atau tidak sama. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian bahwa pembelajaran itu adalah adanya interaksi ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata kenapa masyarakat itu mengambil posisi misalnya pulang paksa, kemudian selalu berhadapan dengan orang lain. Mohon maaf, karena perbedaan persepsi kita ya, sudut pandang mereka dengan sudut pandang kita itu belum sama, sehingga persepsi mereka di rumah sakit itu dikerjain, biayanya mahal, disiksa, otaknya nanti diambil kan gitu kan ya, sehingga selalu curiga pada orang. Begitu juga yang namanya perawat belum bisa melihat bahwa masyarakat itu adalah secara holistik, bagaimana menjelaskan dengan baik, perlu pengulangan karena masyarakat itu nggak sama dengan Pak Ismail yang sudah berpendidikan ya. Nah, makanya kalau kita sebagai seorang yang terdidik, ya nggak bosan-bosannya menyampaikan yang namanya pembelajaran itu mulai dari, mohon maaf, keluar dari minal mahdi ilal lahdi katanya gitu. Mulai keluar dari peranaan seorang ibu sampai nanti masuk ke dalam liang kubur ya. Dan ini proses yang panjang, makanya selalu belajar. Bagaimana kita belajar? Katakan Pak Ismail sekarang belajar di S2, nanti akan belajar di masyarakat, sampai nanti yang terakhir saya nggak perlu belajar, yang penting saya mati dengan husnul khotimah. Yang terakhir kan itu. Nah, ini diperlukan. Nah, dinamika yang ada di masyarakat itu selalu berkembang. Kenapa timbul salah persepsi? Karena pendidikan kita berbeda ya, sudut pandang kita berbeda. Kalau pendidikan kita itu sudah sama, hati kita sama, insya Allah semua akan terlayani. Kata kuncinya adalah di dalam komunikasi ya. Makanya kalau guyonan saya kalau dengan Pak Supriyadi sering saya ngerjain, beda kalau orang pacaran dengan orang berkeluarga. Kalau orang berkeluarga berhubungan badan dengan suami istri itu nggak perlu banyak bicara, SOP-nya sudah jelas. Habis ini, habis ini, habis itu yang terakhir terima kasih Pak ya, terima kasih Bu ya. Itu sempat diucapkan kan gitu kan, sehingga nanti ada bonus lagi. Tapi kalau enggak, waduh ini wah enggak enak ini, wah jadi geger itu ya. Jadi itu kata kuncinya itu adalah di hati. Kalau hati kita sudah sama, sudut pandang kita sama, insya Allah semua perbedaan itu akan menjadi persamaan. Tapi kalau hati kita kemudian sudah berbeda, apalagi melihat orang dari kacamata kelebihan, kekurangan, kemudian melihat diri kita dari kacamata kelebihan, yang ada itu adalah suudzon. Dan suudzon itu adalah penyakitnya setan. Ya, ini selalu berbeda ini ya. Ada contoh kasus, saya diajari oleh senior saya, ada pasien di UGD ya. Kemudian pasien di UGD itu meraung-raung, aku pengen pulang karena di rumah sakit itu katanya diobservasi itu dibiarkan ya. Ternyata pasiennya ini minta pulang, kemudian ada perawat yang senior yang bagus sekali.
Bapak pulang itu adalah pilihan. Tapi kalau Bapak misalnya pingin pulang kemudian nanti membutuhkan saya siap merawat Bapak dengan sepenuh hati, ya. Karena Bapak di rumah sakit itu tahapannya pertama adalah di anamnese, diperiksa, periksa lab, kemudian kami lihat diobservasi, kita pantau nadinya, suhunya dan seterusnya sampai 2 jam. Kalau 2 jam ini Bapak sudah baik semua, silakan pulang. Tapi kalau Bapak 2 jam ini masih memerlukan penanganan, nanti kami akan saya sarankan bisa dirawat di UGD atau di rumah sakit, ya. Sangat berbeda kalau misalnya kalau Pak pulang itu adalah silakan, kalau perlu nggak usah datang lagi ke tempat ini, dudu wassalam, beda dengan gitu, ya. Saya dulu juga pernah dikerjain seorang cewek juga, Mas Ismail. Ketika pacar saya itu 1 tahun kemudian nggak ada kejelasan, dia bilang sama saya, Mas, iki terus apa enggak, ya. Maksudnya gimana? Nah, 1 tahun saya belum dilamar, ya. Kemudian saya bilang gini, kalau pisah itu adalah pilihan bagi kamu dan itu yang terbaik, silakan. Tapi kalau saya kasih waktu dalam 2 kali 24 jam, kemudian kamu sudah merenung, ya, dengan berbagai landasan filosofisnya, kan gitu kan. Kemudian dalam 2 kali 24 jam nggak ada pilihan lain dan pilihan saya adalah yang terbaik, saya akan menerima kamu dengan setulus hati. Akhirnya pacar saya nggak minta pisah, Mas. Sampai sekarang jadi istri saya sekarang gitu. Itu barangkali Mas Ismail. Iya Pak, terima kasih. Kemudian untuk yang ini Pak, terkait tadi untuk putusan pengadilan itu, ya. Karena kita ya namanya kami di daerah itu Pak, tidak pernah sampai kalau misalnya ada keluarga pasien yang mau dilepas ventilatornya itu tidak pernah sampai ke pengadilan seperti itu. Ya. Paling tidak kami rembukan dengan ya. keluarga, kemudian DPJP yang merawat. Ya. Nah, seperti yang tadi kasus yang disampaikan sama Pak Hasan juga tadi itu terkait tentang siapa yang harus mencabut, itu juga pernah kita alami, itu dilema kita juga seperti itu Pak. Mungkin mohon penjelasan terkait ini. Ya. Jadi Pak Ismail, ke depan itu Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu semakin selektif. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang itu mesti menggunakan orang lain. Siapa di belakang itu? Kalau saya bayar mahal, pasti saya konsekuensinya juga harus tinggi. Makanya biasanya ada pendamping yang namanya lawyer. Nah, lawyer itu beda dengan kalau kita hubungan kekeluargaan. Kalau hubungan kekeluargaan itu kan prinsipnya adalah bagaimana kita menyelesaikan dengan baik tanpa menimbulkan beban. Tapi kalau lawyer itu kan saya saya membantu Anda, nanti saya dapat apa? Nah, kalau sudah artinya ada pihak yang ketiga, inilah pihak ketiga ini yang sering bermain. Atau mungkin mohon maaf istilahnya kan dalam jual beli itu makelar. Makelar itu kan nggak ada yang pengen rugi toh. Apakah makelar politik, apa makelar yang lain? Ya, dia dari sana juga untung, dari sini juga buntung kan gitu kan. Nah, ini Mas. Oleh karena itu ke depan Bapak Ibu sekalian, rumah sakit harus selalu adaptasi dengan ini. Tidak menutup kemungkinan orang datang ke rumah sakit itu sudah di belakangnya ada lawyer. Ya. Nah, lawyer itu kita juga harus menyiapkan di rumah sakit. Makanya kalau saya sebagai seorang pendidik, yang paling utama itu adalah kerjakan sesuai dengan SOP kita dan komunikasi kita harus kita bangun yang terbaik. Kalau komunikasi itu sudah diajarkan mulai di sekolah, mulai di keluarga, kemudian sampai di tingkat pelayanan itu komunikasi kita baik, insya Allah semua bisa terselesaikan. Tapi kalau komunikasi itu tidak kita bangun dengan baik, kita merasa orang lain itu adalah mangsa kita, kemudian orang lain harus kita makan, maka berikutnya adalah kita akan dimakan. Ya, jadi kalau saya kembali lagi bahwa ajaran moral itu harus diajarkan, terutama adalah berkaitan dengan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya kira itu Mas Ismail. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Hasan. Berikutnya Bu Dwi Cahyaningsih. Izin Pak. Pak Setiono, monggo Pak Setiono. Iki perawat sejati kelambine perawat. Tetangganya Pak Ismail. Oh iya. Ada kebanggaan Pak pakai seragam ya. Iya, nggih. Oh nggih Pak, harus Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi untuk kebetulan nyambung dari apa yang disampaikan Pak Ismail. Memang
mungkin sekalian juga sharing. Memang di dalam proses kita berkomunikasi dengan pasien tadi itu Pak, ternyata memang khususnya mungkin di daerah-daerah itu dengan kondisi-kondisi di lapangan, ternyata bukan hanya orang yang dengan tingkat pendidikan yang mungkin masih kurang, tapi dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun, misalnya pernah saya juga ketemu dengan pasien doktor itu ya, tapi bukan orang kesehatan, tetapi ya itu ternyata mereka tidak satu persepsi masalah kesehatan dengan kita. Jadi sehingga hal-hal yang apa yang kita sampaikan kadang tidak nyambung gitu dengan beliaunya gitu. Nah, tadi yang disampaikan tentang eutanasia itu mungkin bahasanya kan wah itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Tetapi misalnya ada yang kecil misalnya, contohnya adalah pasien fraktur itu. Sekarang kan kita masih ketemu dengan pasien fraktur, kenapa kok harus dibawa ke tukang pijit itu kan menurut ilmunya kita itu kan tidak memberikan penyembuhan sebenarnya gitu kan. Tapi masyarakat masih datang ke mereka. Nah, itu yang masih sering kita temukan itu khususnya di daerah-daerah. Ternyata bukan hanya di daerah ini, tetangga saya sendiri yang dia juga kebetulan orang berpendidikan tinggi, tapi dia mengatakan bahwa di tukang pijit itu tulangnya itu dihancurkan dulu, kemudian ditata kembali, kemudian dikerasin. Itu menurut persepsinya dia yang dengan pendidikan tinggi pun juga masih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah tadi komunikasi. Saya masih sangat sering menemukan bahwa cara menyampaikan teman-teman kita kepada keluarga pasien atau pasien itu masih seperti yang tadi sampaikan Pak Hasan itu, kalau nggak mau ya sudah bawa pulang saja, kalau perlu nggak perlu balik lagi. Itu masih kita melakukan itu masih ada di komunikasi kita gitu Pak. Mungkin itu sementara Pak, terima kasih. Makasih Pak Setiono ya. Jadi memang tidak ada jaminan orang yang gelarnya ya misalnya doktor ya sampai yang terakhir profesor dan sebagainya itu selalu menyenangkan hati ya. Jadi justru yang namanya orang dewasa adalah orang yang tahu hak dan kewajibannya, yang tidak banyak menambah masalah pada orang lain ya. Jadi orang kita itu masih menganggap bahwa gelar itu segalanya. Saya siapa? Jenderal kan gitu kan. Saya ini masih melihat itu, justru pendidikan itu akan berdampak pada hatinya. Akan dilihat dari tutur katanya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga sering melihat bahwa Indonesia itu kan luar biasa luasnya. Ya, jadi kalau sampai ada teriak-teriak kan gitu kan. Kalau orang lain misalnya teriak, dia lebih teriak lagi. Bahkan sampai dia naik meja. Nah, hal yang demikian beda dengan kalau ajaran agama kita ya. Kalau ajaran agama itu selalu mengatakan bahwa kalau imam itu salah, diingatkan oleh makmumnya. Ya, diingatkan oleh makmumnya. Dan mengingatnya itu dengan ada SOP-nya. Ya, dengan nggak boleh makmum imam turun, nggak boleh kan, ya diingatkan sekali sampai 2 kali kan, berikutnya dengan cara yang tawadhu. Nah, ini yang diajarkan. Nah, karena masyarakat kita tidak semua berpendidikan, yang dianggap teriak keras itu dianggap baik kan gitu kan. Kalau nggak teriak katanya nggak tegas kan gitu kan. Padahal orang tegas itu tidak mesti harus teriak keras. Kalau saya prinsipnya adalah yang dikatakan orang yang tegas itu adalah orang yang kembali kepada aturannya. Ya, nah kebanyakan kita aturan itu masih prinsipnya adalah untuk dilanggar Pak. Mohon maaf, saya sering berkomunikasi di PPNI, kalau sudah ada munas PPNI sampai teriak-teriak, sampai telanjang, itu saya nggak nyaman Pak. Beda dengan kalau saya ada komunikasi misalnya di dunia akademik, kalau ada misalnya orang berbicara, dia mendengarkan sampai selesai. Tapi kalau di tempat kita itu kan interupsi kan gitu kan. Nah, sampai nanti misalnya itu akan kelihatan lagi sampai di pemimpin kita, di DPR Pak. Kalau orang teriak itu dianggap katakan orang hebat. Padahal saya katakan orang teriak itu adalah orang di rumah tidak pernah didengarkan oleh istrinya Pak. Ya, jadi itu adalah pembelajaran yang sangat bagus. Bagaimana kita menghargai, selesaikan dulu orang itu sampai tuntas. Begitu juga kalau kita komunikasi dengan orang, ya gunakan bahasa yang elit ya, sederhana, mudah dipahami kan gitu kan. Jangan menggurui orang kan gitu. Ya. Saya kira itu, saya kembali lagi pada kata-kata menggurui orang karena sudah jam 8. Kalau masih ada satu silakan. Oke, sebagai kata penutup Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran moral itu adalah pembelajaran hati ya. Dan pembelajaran hati itu sepanjang masa Pak, sepanjang masa. Jadi jangan hanya misalnya nanti Pak Setiono misalnya sudah lulus S2, wah segalanya, nanti jalannya misalnya
kalau bahasa Jawa itu dengengek gitu kan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu adalah semakin menunduk ya, bahwa dia akan tahu kekurangannya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita kekurangannya. Kalau kita tidak belajar, biasanya semakin banyak kita tahu itu, dan itu adalah pada dasarnya adalah, mohon maaf, tanda orang yang sombong. Saya kira itu Pak Setiono, Pak Ismail, Bu Dwi Cahyaningsih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sebentar lagi materinya saya kirim ke Bu Lurahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima Izin kasih. live ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, makasih.